Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 26. Namun demikian saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Kehadiran Allah dalam hidup kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan juga bangsa kita adalah berkat yang tidak ternilai harganya. Mengapa demikian? Sebab kehadiran Allah adalah bukti perkenanan Allah atas hidup kita. Allah berkenan diam bersama-sama dengan kita, berkenan diam dalam hidup mereka yang berkenan kepadanya. Melalui Imamat pasal 26 ini, juga di bagian Alkitab lainnya, kehadiran Allah bukanlah milik semua orang, tetapi hak istimewa atau milik mereka yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Jadi perlu kita perhatikan bersama, kalau Allah berkenan atas hidup kita, Ia pasti hadir dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Allah berkenan atas hidup kita? Mari kita belajar bersama-sama dari Imamat 26 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu berkenan kepada mereka yang taat kepadanya. Imamat 26 jelas menyatakan kepada kita dua jalan kehidupan, yaitu jalan taat dan jalan tidak taat. Kita membaca bahwa kalau bangsa Israel taat kepada Allah, maka berkat-berkat-Nya limpah atas hidup mereka. Berkat yang bangsa Israel terima adalah keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka mengalami kecukupan dalam segala kebutuhan. Dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima ditulis demikian, "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasil dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram." Demikian juga, kalau bangsa Israel taat kepada Allah, maka mereka akan mengalami keamanan dan damai sejahtera. Dalam ayat yang ke-6 dituliskan, "Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu." Berkat yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kalau bangsa Israel taat kepada Allah, maka mereka akan mengalami kemenangan atas setiap persoalan, atau kemenangan atas musuh-musuh mereka. Ayat yang ke-7 dan ke-8 menuliskan, "Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang." Yang selanjutnya, kalau bangsa Israel taat kepada Allah, maka kehadiran anak cucu mereka yang sejahtera. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10 menuliskan, "Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru." Luar biasa berkat-berkat Tuhan. Dan kalau bangsa Israel taat kepada Allah, maka Allah akan hadir dalam kehidupan mereka. Allah bertahta atau berhadirat
dalam kehidupan bangsa Israel. Ayat 11 dan 12 menuliskan, Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa berkat-berkat Allah kepada bangsa Israel jika mereka sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Kehadiran Allah mendatangkan berkat yang sangat luar biasa. Demikian juga kita dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi penurut-penurut Allah. Kita harus hidup dengan ketaatan sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan kalau kita taat, dan kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan diam bersama-sama dengan kita. Mari nikmati berkat kehadiran Tuhan dengan hidup taat kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.